Hai, kembali lagi dengan Serjeki di sini. Saya akan memandu kalian untuk menggunakan platform selama kita PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring atau online atau apapun lah itu namanya ya. Nah, platform yang saya masukkan adalah Office 365. Sungguh luar biasa, platform ini lengkap sudah, semua ada di dalamnya. Oke, silakan mengikuti. Baik, tentunya yang pertama kita masuk ke browser dulu. Browser saya yang saya gunakan di sini adalah Chrome. Kalian boleh menggunakan browser apapun, gitu ya. Oke, silakan diketikkan di sini office.com. Ya, interface-nya seperti ini. Karena saya sebelumnya sudah pernah masuk, maka di sini nama saya sudah ada. Tapi untuk memudahkan ya, untuk memberikan contoh, saya akan kembali masukkan email saya. Alamat email ini diberikan oleh wali kelas kepada semua murid-murid. Alamat email ini merupakan username sekaligus ada passwordnya juga. Setelah kalian mengakses Microsoft Office, kalian akan diminta untuk menggantikan password. Satu tips, passwordnya menggunakan alfanumerik, jadi perpaduan antara huruf dan angka. Hurufnya harus termasuk juga huruf besar dan kecil. Oke, minimal 8 karakter. Baik, saya akan memberikan di sini username saya adalah jkRJ@smaka.stmaria.malang.sch.id. Nah, luar biasanya adalah bahwa kita mempunyai email dengan domain kita sendiri. Domainnya adalah SMAK Santa Maria. Kalau mungkin orang lain domainnya Gmail, @Yahoo, macam-macam gitu ya. Tapi kita @SMAK Santa Maria. Keren kan? Luar biasa. Dan email ini bukan hanya untuk sebagai username di sini saja, tetapi juga untuk email. Kita bisa kirim email atau menerima email juga dengan nama ini. Oke, mantap. Yang berikutnya kita sign in dengan password yang sudah diberikan. Kemudian kalian nanti akan diminta untuk mengganti, silakan diganti sendiri, ya. Oke, kemudian centang dan yes saja. Oke, ini interface-nya Microsoft Office 365 ya. Di dalamnya ada Outlook, OneDrive dan seterusnya sampai dengan Kaizala. Sebetulnya masih ada lagi aplikasi yang lain. Ada banyak, tapi saya tidak akan terangkan semuanya. Kalau diterangkan semuanya sampai besok pagi juga belum selesai videonya ya. Oke, saya akan kembali lagi ke interface yang tadi, Outlook dan seterusnya. Ini saja yang akan saya terangkan, tapi juga tidak semua. Yang sering-sering kita pakai saja. Yang pertama adalah Outlook. Outlook ini adalah manajemen email, sama seperti ketika kalian memiliki email Gmail ataupun Yahoo gitu ya. Ketika kalian masuk akan ada model-model seperti ini. Ini adalah tampilan untuk item-item yang kalau kita klik akan muncul di situ. Ada new message, kalau di email yang lain namanya compose mungkin ya. Ini new message, kemudian ada inbox itu kotak masuk, send item itu berarti kotak keluar, draft itu adalah surat yang atau email yang setelah kita buat tidak jadi kita kirim. Oke, jadi misalkan satu contoh saja. Ya, ini adalah contoh saya menerima email dari luar, maksudnya bukan dari Microsoft Office ya. Jadi online banking OCBC. Saya juga mengirim ke tempat lain di send item, kita akan perhatikan. Saya pernah mengirim ke Gmail ya. Buktinya bahwa saya pernah mengirim Gmail. Dan oke, itu saja. Contoh misalkan kalau emailnya kita klik maka akan keluar seperti ini. Oke, ini adalah tampilan emailnya kita. Ini new message, ini untuk menghapus gitu ya. Ini file kita yang sudah kita yang ada di sini. Ini mau dipindah ke mana begitu ya, ke new folder, buat folder baru, dikumpulkan dan sebagainya. Ini bisa dikategorikan kemudian dan seterusnya. Oke, saya pikir itu saja emailnya, sama dengan email-email yang lain. Kalau kalian sudah pernah punya email pasti bisa lah ya. Oke, itu yang pertama, Outlook. Yang kedua, OneDrive. Kalian mungkin sudah pernah kalian mungkin sudah pernah memiliki storage atau penyimpanan di awan sana, di cloud.
eh, Dropbox atau Google Drive, ada macam-macam. Kita memiliki OneDrive, jadi sudah satu paket dengan Office 365. Keren. Oke, di dalamnya ada folder, ada juga file-file yang berdiri sendiri yang tidak dalam folder. Bahkan juga bisa mengirim foto ini ya, bukan, sorry, maksud saya video. Ini videonya besarnya 205 mega, bayangkan. Luar biasa kan? Segini besar. Kalau di Gmail nggak bisa sepertinya, maksimal 25 mega kalau nggak salah. Gitu. Baik, ini juga bisa upload upload file mungkin dari flash disk atau dari laptop atau dari PC, bisa kita upload untuk masuk di sini dan kita bisa akses dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, asal ada koneksi internet. Nah, pasti bisa. Oke ya, nah, ini sync itu berarti untuk mensinkronkan data-data kita yang ada di laptop, di email. Kalau kita mau mengakses dimanapun, laptop boleh ketinggalan di rumah, PC juga tetap di rumah, tapi ketika kita di tempat lain kita tetap bisa mengaksesnya, gitu ya. Luar biasa. Baik, itu untuk OneDrive. Oke, saya pikir itu saja untuk OneDrive. Maka sekarang kita masuk ke Microsoft Office yang sering kali kita pakai di desktop kita, di PC dan di laptop kita, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Hampir sama sebetulnya, hanya ada beberapa sedikit perbedaan karena mungkin beberapa fitur dikurangi di sini karena ini online, jadi tapi sebagian besar sama ya. Nah, kita akan lihat kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh Microsoft Word Online dibandingkan dengan Microsoft Word atau Microsoft Office yang ada di desktop. Contohnya, ada banyak template gitu ya. Template-nya ada banyak, mulai dari brosur, flyer, ada macam-macam, ada kalender gitu ya, ada banyak. Di desktop juga mungkin ada, tapi saya akan menggunakan blank saja sebagai contoh ya. Nah, ini misalkan, nah tampilannya jadi seperti ini, simple sekali. Contoh, coba perhatikan ketika saya mengetik di sini tulisannya save, di sini savingnya. Ketika saya selesai, saved, artinya data kita sudah tersimpan. Kita mau tinggal kemanapun dan akhirnya ini tertutup dengan sendirinya atau lampu mati dan sebagainya, tidak usah takut karena ketika kita akses, data terakhir itu akan ada di situ. Kalau di Microsoft Word desktop kita belum sempat save, kemudian kita tinggal lampu mati, ya sudah, data kita tidak terselamatkan, apa yang sudah kita buat tadi tidak tersimpan. Kalau ini otomatis tersimpan, gitu ya, sangat menguntungkan. Kemudian untuk mengganti nama filenya cukup di sini saja. Misalkan ini ya, coba enter, selesai deh. Kok coba, ya udahlah, oke, coba, gitu ya. Itu yang kesekian. Yang berikutnya, file ini juga bisa diakses oleh orang lain. Maksudnya begini, ketika kalian membuat kelompok, misalkan berisi 5 kelompok, masing-masing membuat file sendiri-sendiri, membuat dokumen sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan, masih harus ada lagi yang mengcompile atau menggabungkan file-file yang ada di sini, digabungkan menjadi satu, gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, satu file saja, semua orang bisa mengakses. Kita bisa tahu perubahan apa yang dipakai, perubahan apa yang dibuat, siapa yang membuat, kapan dirubahnya dan sebagainya, kita tahu, gitu. Caranya bagaimana? Dengan cara share. Oke, ini kita share dan ini pun pilihannya ada banyak. Share-nya siapapun dengan link ini, atau orang yang ada di organisasi dengan link ini, atau orang yang sudah punya akses sebelumnya, dan orang-orang khusus, begitu ya. Baik, kita langsung masuk saja. Misalkan ini saya pilih Ati, ini Bu Ati ya, maka saya klik. Kemudian saya mau share juga dengan Pak Kan, misalkan Kanisius Hamis, klik, sudah. Misalkan dengan beberapa orang lagi begitu ya, terus kemudian di send, selesai. Mereka akan menerima file yang sama. Ketika mereka merubah, kita pun bisa melihat perubahan apa yang sudah dibuat. Keren kan? Hebat. Baik, itu untuk Word. Untuk Excel hampir sama juga, artinya di Excel juga ada template-templatenya begitu ya, ada banyak ini template-templatenya. Kemudian kita juga bisa share, sama seperti tadi, sama persis. Kemudian yang ada di PowerPoint juga begitu, sama. PowerPoint juga ada template-templatenya, themesnya, tema-temanya seperti itu. Atau kalau kurang masih bisa explore lagi, begitu ya. Sama persis, kita juga bisa share, orang lain juga bisa ikut merubah, begitu.
bisa ikut membuat perubahan dan sebagainya. Oke, berikutnya yang akan saya bahas adalah Teams. Oke, nah biasanya di Teams ini tampilannya seperti ini, ada pilihan boleh langsung download aplikasinya ataukah menggunakan web gitu. Apa bedanya? Bedanya kalau menggunakan aplikasi maka tampilan orang yang berbicara di sini di layar kita ini ada 3x3, yaitu ada 9 orang. Tapi kalau web itu cuma 1 orang yang berbicara, dia yang tampil di situ. Itu bedanya. Ya memang mungkin tidak sebaik aplikasi yang lain, tetapi minimal ini sudah satu paket, jadi kita nggak perlu punya aplikasi banyak-banyak. Itu jika kita menggunakan PC, tapi kalau menggunakan HP maka kita harus punya aplikasinya satu-satu. Oke, ya, oke, ya, saya pakai web saja. Oke, karena saya adalah guru maka grup-grup di sini adalah grup-grup kelas saya. Saya mengajar di kelas mana saja, di kelas angkatan 2018 IPS 2, 2018 IPS 1 dan seterusnya. Jika kalian masuk ke sini maka isinya adalah mata pelajaran kalian. Jadi misalkan kelas, kalau IPS kelas geografi, kelas sosio, sejarah, begitu ya, dan sejarah peminatan. Kalau kalian biologi, kalau kalian IPA maka isinya biologi, fisika dan seterusnya. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah misalkan harus tatap muka. Ini platform ini adalah digunakan ketika kita ada tatap muka dengan guru maka menggunakan ini. Nah ini contohnya ya karena saya ini rekaman menggunakan PC maka tidak ada webcam. Ini pun webcamnya dari HP gitu ya. Maka di sini mengenali webcam, software webcam yang ada di sini yang dia kenali ini. Aturannya adalah yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu guru memerintahkan atau menjadwalkan ada meeting dengan Teams, dengan Microsoft Teams, maka yang pertama harus dilakukan adalah wajib membuka kamera. Kameranya harus on, tidak boleh off, begitu ya. Jadi harus on, tidak boleh off seperti ini, harus on. Oke. Dan karena ini on, maka ya kalian harus ketika ada pembelajaran seperti ini, ada tatap muka, harus tetap menggunakan seragam hari yang bersangkutan, seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ataupun Sabtu ya. Tidak boleh menggunakan kaos oblong, tidak juga boleh apalagi menggunakan kaos singlet. Nah, tidak boleh tidur-tiduran ya di kamar, tidak boleh. Jadi ini adalah pembelajaran atau jadwal pelajaran resmi normal tapi tempatnya di rumah. Jadi tetap kalian harus mandi rapi, sisir dan sebagainya dan menggunakan seragam gitu ya. Ya karena kalau tatap muka hanya di atas ya minimal atas harus seragam. Tapi kalau mau bawahnya juga seragam lebih baik gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ketika Bapak Ibu menjadwalkan ada tatap muka maka harus dibuka kameranya. Cara mengaksesnya dari Teams yang tadi itu, dari Teams kemudian nanti ketika dijadwalkan tinggal join meeting, sudah tinggal masuk aja join meeting. Ini kebetulan tidak ada meeting yang sedang dijadwalkan, jadi tidak ada join meeting begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mikrofon sebaiknya di mute kecuali memang diminta oleh gurunya untuk membuka. Ketika biasanya di awal-awal diminta untuk membuka semua, karena kalau tidak maka gurunya seperti berbicara dengan layar saja, tidak berbicara dengan siapa-siapa begitu ya, seperti berbicara di kuburan saja, sepi semuanya. Di awal harus nyala. Atau ketika memang kalian harus menjawab pertanyaan, ketika guru bertanya kalian harus buka. Ketika kalian ingin bertanya begitu, misalkan kita ingin berbicara kepada guru atau memang ingin menjawab dan sebagainya, itu baru mic dibuka, tapi sisanya harus ditutup. Mengapa demikian? Coba kita bayangkan, dalam satu kelas ada sekitar 30 siswa, semua mic-nya dibuka. Di rumahnya itu ada yang cuci piring, ada yang adiknya teriak-teriak, ada orang yang jual keliling dan sebagainya. Mungkin ada orang yang sedang bikin betul rumah, pukul-pukul dan sebagainya. 30 anak, bayangin, siapa yang mau didengarkan? Kacau semua. Gitu ya. Jadi sekali lagi, mic mute
tapi kamera harus buka, itu udah jelas. Nah ini untuk share share kerjaan atau share layar kalian. Jadi misalkan sudah mengerjakan dan harus ditunjukkan ke depan kelas, misalkan presentasi, begitu misalkan hasil kerja kalian atau hasil kerja kelompok presentasi, maka yang diklik adalah ini. Saya kasih contoh ya. Ini misalkan share di sini. Nah ini sudah ada share PowerPoint atau share Word atau share desktop yang ada di dalam desktop kalian gitu misalkan. Ya, jadi share-nya di situ. Kalau sudah share, maka desktop kalian yang akan muncul. Gitu. Makanya hati-hati sebelum share. Kalau ada yang tidak layak untuk ditunjukkan, ya dimatikan dulu. Oke, saya batalkan. Kemudian titik 3 ini tidak ada. Coba enter full screen. Oke, enter full screen. Tidak ada, itu aja. Start recording ya. Ini biasanya kalau kalian tidak ingin ketinggalan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang sedang online gitu misalkan, boleh. Tapi kalau sudah ada orang yang online, sudah ada orang yang recording, kalian nggak bisa recording. Ya, biasanya gurunya yang merekord. Tapi kalau tidak, di awal kalian boleh record. Oke. Nah, ini raise your hand ini ketika diklik begini, maka ini tampilannya di sini saya sedang angkat tangan. Ini sama dengan kalau di kelas mungkin saya Bu gitu ya. Nah, seperti saya Pak, saya mau menjawab dan sebagainya, atau saya mau bertanya, itu raise hand. Jika sudah selesai, maka diturunkan aja tangannya, lower hand. Begitu. Kemudian ini conversation, jadi kalau tidak ingin menginterupsi Bapak Ibu guru yang sedang menerangkan, kemudian kita mau chat begitu ya, chat dengan semua bisa melihat di situ, maka Bapak Ibu guru yang sedang mengajar mungkin bisa tahu, oh ada yang chat gitu ya, kemudian dikirim, udah selesai. Gitu. Nah, ini chatnya semua bisa lihat di sini. Contoh saja. Ini untuk menunjukkan siapa saja yang ada di kelas. Nah, kebetulan karena saya cuma satu orang, maka isinya cuma satu. Jadi kalau ada 30 orang ya ada 30 orang yang data orang yang ada di sini, gitu ya, ketahuan semua siapa saja. Kemudian yang berikutnya adalah hang up. Hang up ini untuk meninggalkan ruangan atau sudah ditutup ya. Oke, saya leave. Itu ketika menggunakan Microsoft Teams ya. Di sini juga ada files yang mungkin nanti akan diupload oleh Bapak Ibu guru. Silakan di sini filesnya. Nah, ini di kelas saya ada file-file anak-anak yang sedang mengumpulkan. Kemudian mungkin ada notebook. Ini assignmentnya ada di sini, ya, ada assignment di sini. Kemudian, ini assignment juga bisa dilihat di sini assignmentnya. Baik. Ini assignmentnya. Kemudian ada juga kalender. Kalender itu agenda-agenda. Jadi Bapak Ibu guru misalkan tanggal 6 Juli hari Senin jam 9 siapa yang menjadwalkan pertemuan jam 9, terus kemudian jam 11 siapa, dan seterusnya. Oke, itu kalau Teams ya. Ada banyak yang lain sebetulnya, tapi saya tidak akan terangkan. Mungkin di lain kesempatan kita akan terangkan. Berikutnya kita akan masuk ke Forms. Forms itu seperti Google Forms gitu ya. Jadi jika kalian akan mengadakan survei begitu, boleh dibuat polling dan sebagainya. Tapi untuk pembelajaran ini kalian tidak perlu. Kalaupun ini Bapak Ibu guru yang akan membuat forms ini untuk ulangan, untuk mungkin survei juga, kalian tinggal klik aja dan diisi linknya, selesai. Kemudian berikutnya adalah Kaizala. Kaizala ini adalah platform yang dimiliki oleh 365. Dia bentuknya seperti media sosial, gitu ya. Dia bentuknya seperti media sosial. Nah, tapi sangat berbeda, hampir mirip sih dengan media sosial, sebut aja WhatsApp lah ya. Hampir sama dengan WhatsApp, tapi bedanya Kaizala ini bisa ngisi absen, bisa kerjakan soal juga di situ. Kemudian postingan-postingan kita juga bisa di-like, bisa di-komen juga. Jadi lebih lengkap dari sekedar WhatsApp. Seperti WA ya, lebih lengkap. Nah, tapi sebetulnya kita harus memiliki yang ada di HP sebetulnya.
Sebentar lagi saya akan terangkan. Kalau tampilan di PC seperti ini, nah nanti ini saya belum terhubung dengan HP saya. Oke, nah ini Kaizala Web. Nanti kalau sudah punya, kalau ada apa namanya, nanti sudah saya terangkan caranya. Kalau di HP maka tinggal pencet Kaizala Web. Oke, sekarang kita masuk ke HP dulu ya. Saya akan menerangkan bagaimana Kaizala di HP. Oke, kali ini saya akan menerangkan bagaimana mengoperasikan Kaizala di HP ya. Tentu saja yang pertama kalian harus sebentar, harus saya hapus semua nih. Oke, tentu saja kalian harus mengoperasikan lewat kalian harus mendownloadnya lewat Play Store atau App Store kalau di iOS ya. Baik, silakan di sini ketik Kaizala. Kebetulan saya sudah mengetik Kaizala, tinggal ditulis Kaizala, silakan di-download. Kalau sudah di-download akan jadi seperti ini, dibuka, ya dibuka saja. Gitu ya. Nah, ini karena saya sudah download dan sudah melalui semua tahap, tapi kalian harus melalui beberapa tahap, misalkan menulis profil, nama, menggunakan akun email sebagai username seperti yang Microsoft 365 yang tadi. Kalau sudah maka akan jadi seperti ini. Nah, ini karena saya akun baru, maka belum ada kelas-kelasnya, tapi di akun saya yang lama sudah ada kelas-kelasnya. Nah, seperti Teams tadi, kalau Teams saya namanya nama kelas, beberapa kelas ini kelas IPS 1, IPS 2, tapi kalau kalian kelasnya adalah kelas mata pelajaran gitu ya, biologi dan sebagainya. Oke, apa saja yang dilakukan nanti melalui Kaizala ini? Jadi yang pertama mungkin nanti ini tadi saya sudah, misalkan ya, ini gurunya meminta kalian untuk mengisi presensi. Sebentar, ini permintaannya belum ada, saya isi dulu. Oke lah, nggak apa-apa lah, 2359. Baik, nah setiap hari nanti guru akan mengirim di tiap kelas itu akan mengirim permintaan untuk menandai kehadiran. Maka untuk pengganti presensi kalian harus mengeklik tandai kehadiran. Kemudian ini lokasi saya sekarang ada di sini di Jalan Mandalika nomor 24, ini GPS-nya. Saya ada di SMAK Santa Maria sekarang, tapi ini GPS-nya salah ya, seringkali seperti itu ya. Harusnya kalau Santa Maria ada di Jalan Raya Langsep nomor 41, tapi ini ada di Mandalika, ada di samping. Raya Langsep itu ada di sebelah depan, yang Mandalika ini ada di samping. Baik, yang harus dilakukan adalah klik lokasi Anda saat ini, bagikan lokasi Anda saat ini. Nah, presensinya itu harus membuka kamera. Jadi menunjukkan bahwa memang itu yang absen adalah kalian, bukan orang tua kalian karena mereka orang tua atau orang yang bisa diwakilkan karena mereka memiliki link, bukan itu. Tapi betul-betul kalian sendiri yang harus memfoto, mengirimkan foto. Jadi contohnya seperti ini, saya tinggal klik saja. Oke. Kemudian klik selesai. Oke, masih belum selesai sebetulnya. Tadi selesainya adalah selesai mengirimkan foto. Kemudian diklik berikutnya, ini catatan. Ini contoh saja, misalkan catatannya tulisannya hadir Pak, misalnya. Kemudian diklik berikutnya. Kemudian berikutnya lagi. Kalau sudah selesai maka dikirim. Ini tanggapan saya adalah hadir Pak, gitu ya. Ini optional. Optional itu berarti boleh ditulis, boleh tidak. Boleh diisi, boleh tidak, gitu ya. Kemudian silakan dikirim. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu guru akan melihat sudah berapa sih yang menulis absen di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya ini dengan media sosial yang lain ya, seperti tadi saya katakan ada meminta kehadiran. Media sosial yang lain tidak ada. Nah, apapun yang kita kirim itu bisa kita like, kemudian bisa kita komen gitu ya. Jadi tulis komennya ya, terserah, mungkin hahaha misalkan. Kemudian kirim gitu ya. Udah selesai. Dan juga bisa dibagikan gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan Kaizala ini? Ada banyak sekali. Ini
ada beberapa fitur-fiturnya, daftar periksa atau checklist gitu ya. Ini ada games, ada pengumuman, ada tugas, ada permintaan untuk bertemu, polling atau survei, berbagi foto dan sebagainya. Bukan hanya itu, masih ada lagi ini tambah. Nah, ini ada Kaizala Action ini. Ini saya tidak klik karena memang saya tidak membutuhkan. Yang ada sudah saya klik berarti. Nah, ini klik berarti sudah ada tadi kehadiran dan seterusnya. Ada games, ada question and answer Q&A, kemudian ada juga ada kuis di sini, gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian selain itu kita juga bisa mengakses galeri kalau kita mau mengirim foto, mungkin ini mengirim audio, ini mengirim video, ini mengirim kontak, mengirim dokumen gitu ya. Dan juga kita bisa foto di sini, bisa mengakses emoticon, misalkan emotnya ini gitu ya. Kemudian dibagi, emotnya ada animasinya di sini, gitu ya. Gitu. Oke, kemudian bisa kirim foto juga, misalkan kirim foto misalkan ya seperti ini. Misalkan diberi keterangan, recording, kirim. Nah, ini akan terkirim fotonya. Nah, bedanya seperti yang saya katakan tadi, itu bisa di like, bisa di komen dan seterusnya. Oke, jadi Kaizala seperti itu yang bisa saya terangkan. Kemudian ini juga bisa terhubung dengan Kaizala yang ada di web, tapi ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan. Oke, sekarang saya akan memberikan. Sekarang kita akan kembali ke laptopnya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana menghubungkan Kaizala yang ada di laptop ini dengan yang ada di web gitu ya. Nah, ini kita klik Kaizala. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini belum terhubung dengan Kaizala yang saya tadi yang ada di HP. Kita lihat Kaizala web. Kita masukkan nomor teleponnya. Oke, Indonesia, nomor telepon saya yang tadi, continue. Oke, got it. Sudah pilih Indonesia. Iran, Indonesia. Maaf, ada sedikit kesalahan. Oke. Kita lihat kode yang ada di HP adalah 3171, maka kita ketik saja 3171. Oke, verify and sign in. Nah, maka apa yang ada di HP tadi bisa kita lihat di sini. Ini kita lihat. Oke, ini tadi saya sudah menandai kehadiran, saya mengirim voice note di sini. Seperti itu. Oke, itu Kaizala. Sekali lagi, Kaizala ini dipakai nanti untuk menandai kehadiran, absen maksudnya ya, presensi kalian lewat sini. Nanti juga mungkin ada beberapa guru yang kuisnya juga lewat sini, mengumpulkan tugas juga lewat sini dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sini seperti yang saya sudah terangkan tadi. Bedanya kalau di PC ini bersebelahan kanan kiri begitu ya. Jadi misalkan saya ingin lihat apa saja, oke, ini sama persis seperti yang ada di HP ya, cuma bedanya ini jadi lebih besar, begitu saja. Baik, saya kira itu, semoga ini bermanfaat untuk kalian bisa menggunakan Microsoft 365. Ini saya tutup. Oke, Microsoft 365 silakan dieksplor jika kalian ingin tahu apa di dalamnya. Ini boleh explore. Kalau tidak mengerti bisa cari sumbernya, cari tutorial juga di internet, ada banyak sekali. Oke,
Dah.